Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu berbahagia. Anak-anak adalah milik zamannya. Kalian yang lahir dan tumbuh besar di era digital, kelak akan menjadi para pekerja di era revolusi industri yang berbeda dengan era orang tua kalian dan era yang sekarang. Apakah kalian sudah siap menghadapinya? Sudah siap bersaing dengan robot-robot pekerja? Bekal hidup seperti apa yang harus disiapkan? Yuk, mari kita bahas bersama-sama bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan batin dan juga bekal pengetahuan kita sesuai dengan ajaran Buddha. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan penuh semangat bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Perubahan adalah sesuatu yang pasti dan abadi. Tidak menerima perubahan hanya akan membuat batin menderita. Revolusi Industri 4 adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh semua orang dalam setiap aspek kehidupan. Menolak berarti akan tertinggal. Remaja di masa sekarang harus bersiap menghadapi kemajuan untuk masuk dunia kerja dengan segala tantangannya. Revolusi Industri 4 bisa saja menghasilkan robot-robot cerdas yang mampu menggantikan peran manusia dalam berbagai bidang. Namun, robot tetaplah robot karena ada hal-hal yang tidak ada dalam diri robot secerdas apapun dan hanya dimiliki oleh manusia. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence bisa saja menyamai kecerdasan manusia atau bahkan lebih tinggi. Tetapi robot tidak memiliki 5 kelompok kehidupan atau pancakanda seperti manusia yang terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu kelompok jasmani atau rupa dan kelompok batin atau nama. Kelompok batin terdiri atas 4 unsur, yaitu perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Sedangkan bentuk jasmani atau rupa itu yang bisa ditiru dengan teknologi yang berhasil menciptakan robot dengan bentuk yang sama persis dengan manusia, bahkan mungkin lebih ideal dari standar manusia. Namun unsur batin sampai sekarang belum ada teknologi yang berhasil menciptakan 4 unsur batin seperti yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan buatan atau AI mungkin bisa menyamai pencerapan manusia dalam menerima objek, kemudian mengolahnya menjadi respon gerak tertentu mungkin. Namun unsur perasaan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran belum dapat diciptakan oleh teknologi. Kelebihan yang dimiliki oleh manusia ini hendaknya menjadi modal utama manusia dalam menghadapi tatanan baru di era revolusi industri 4. Pendidikan di sekolah dilengkapi dengan pelatihan keterampilan hidup yang berguna sebagai modal bagi seorang pelajar untuk masuk ke dunia kerja. Namun pengetahuan dan keterampilan saja tidaklah cukup. Dibutuhkan modal lain untuk dapat dianggap menjadi lulusan yang siap pakai di dunia kerja, yaitu sikap dan kemoralan. Seorang pekerja yang cerdas dan terampil memang dibutuhkan, tetapi jika sikap dan moralitasnya rendah, ia tidak akan dipakai dimanapun. Oleh karena itu, sangat penting membekali diri dengan pengembangan karakter diri dengan sikap sosial dan spiritual yang baik. Tahap pendidikan yang dilalui dari bangku tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi tidak sekedar belajar ilmu pengetahuan dan juga keterampilan, tetapi juga membentuk karakter-karakter baik yang bisa diterima di mana saja, sekaligus juga melatih pikiran atau batin akan menjadi bijak dalam menghadapi persoalan kehidupan. Menurut Khuddaka Nikaya 817, semua ilmu pengetahuan, baik yang kelas tinggi, sedang, ataupun rendah,
patut dipelajari, diketahui, dan dipahami maknanya. Walaupun tidak seluruhnya perlu diterapkan seketika, karena suatu hari kelak jika tiba saatnya, pengetahuan itu mungkin membawa manfaat. Namun pengetahuan dan moralitas patut dijaga keseimbangannya. Menurut Anggutara Nikaya 2 ayat 8. Pancasila Buddhis terdiri atas 5 latihan moral. Secara terperinci melalui 3 salurannya, latihan kemoralan atau 5 sila tadi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, latihan melalui jasmani, yaitu 1. Menghindari membunuh makhluk hidup atau panatipata weramani. 2. Menghindari mencuri atau mengambil barang yang tidak diberikan, adinadana weramani. Yang ketiga, menghindari berbuat asusila atau kamesu micacara weramani. Yang keempat, menghindari mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan atau kesadaran. Surameraya, Maca Pamadatana, Weramani. Sedangkan latihan melalui ucapan yaitu 1. Menghindari berbohong, Musawada Weramani. 2. Menghindari memfitnah, Pisunawaca Weramani. 3. Menghindari berkata kasar atau Parusawaca Weramani. Yang keempat, menghindari pembicaraan yang tidak berguna atau Sampapalapa Weramani. Sedangkan saluran yang ketiga yaitu latihan melalui pikiran adalah yang pertama, menghindari iri hati dan ketamakan atau Abijja Weramani. Yang kedua, menghindari itikat jahat atau Biyapada Weramani. Yang ketiga, menghindari pandangan salah atau Micaditi Weramani. Itu adalah latihan melalui pikiran. Sila juga merupakan bagian dari jalan mulia berunsur 8 atau Atta Arya Magga. Terdiri atas 3 hal yaitu ucapan benar atau Samawaca, perbuatan benar sama Kamanta, dan penghidupan benar atau sama Ajiwa. Berkembangnya sila didasari oleh pengertian benar atau Samaditi dan pikiran benar atau sama Sangkapa sebagai unsur dari kebijaksanaan atau panya. Sila yang dikembangkan dengan baik akan menjadi dasar bagi pelaksanaan samadhi yang terdiri atas daya upaya benar atau samawayama, perhatian benar atau samasati, dan samadhi benar atau sama samadhi. Mengapa sila atau norma-norma diperlukan oleh manusia? Jawabannya adalah karena manusia memiliki kecenderungan sifat mudah berubah, tertarik atau tergoda oleh hal-hal di sekitarnya. Jika seseorang terjerumus dalam godaan hal-hal yang tidak baik, biasanya ia tidak peduli dengan akibatnya yang dapat merusak dirinya sendiri dan juga merusak orang lain atau bahkan lingkungannya. Dengan latihan sila, manusia akan terhindar dari perilaku yang tidak baik dan terlatih untuk berperilaku baik. Perilaku yang baik terlihat dari 3 pintu, yaitu jasmani, ucapan, dan pikiran. Sila dapat dilaksanakan dengan baik jika didasari oleh 2 hal, yaitu hiri dan otapa. Hiri adalah perasaan malu melakukan hal-hal yang tidak baik. Sedangkan otapa adalah merasa takut terhadap akibat yang mungkin timbul jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Hiri dan otapa inilah yang melindungi seseorang dari perbuatan tidak baik. Nah, jika semua orang memiliki hiri dan otapa, maka di dunia ini tidak akan ada kejahatan lagi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hiri dan otapa adalah 2 dharma pelindung dunia. Bagaimanakah cara memperoleh kebahagiaan di era revolusi industri 4? Nasihat Buddha dalam Yaggapaja Sutta masih tetap relevan untuk dipraktekkan oleh umat Buddha. Ada 4 macam dharma yang dapat menimbulkan kebahagiaan dan bermanfaat, yaitu 1. Bekerja dengan rajin dan terampil. Kepercayaan yang diberikan atasan hendaknya dijaga dengan cara menunjukkan kinerja yang baik. Tidak hanya terampil, tetapi juga harus rajin, tulus, jujur, loyal, dan penuh dedikasi dalam bekerja.
Jika kinerjanya baik, akan mendapatkan berkah penghasilan yang memuaskan. Ini disebut uttana sampada. Yang kedua, berhati-hati menjaga harta benda yang telah diperoleh agar tidak hilang dicuri atau habis untuk foya-foya. Ini disebut araka sampada. Yang ketiga, memiliki sahabat-sahabat yang baik atau kalyanamita dan tidak bergaul dengan orang-orang yang dapat menyebabkan kehancuran. Seseorang bisa hancur karir dan kehidupan rumah tangganya karena memiliki pergaulan yang salah, berteman dengan orang-orang yang tidak baik atau disebut akalyanamita. Dan yang keempat, hidup seimbang sesuai dengan penghasilan. Sesuaikan gaya hidup dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Memaksakan diri untuk menaikkan gengsi, tetapi jika tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi, justru akan menimbulkan masalah baru. Praktek ini disebut samajiwikata. Pemahaman yang benar tentang cara hidup yang diajarkan oleh Buddha dapat menjadi bekal dalam menjalani masa depan. Memilih bidang pekerjaan yang disukai, apapun bidangnya, akan mendatangkan berkah kebahagiaan jika dikerjakan dengan baik dan penuh semangat. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami bagaimana kita seharusnya mempersiapkan batin dan juga pengetahuan yang cukup untuk menghadapi perubahan zaman di segala bidang? Satu hal yang tidak boleh lepas adalah melaksanakan sila, yaitu Pancasila Buddhis. Selalu bersemangat mempelajari hal-hal baru, mencari pengalaman baru. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas kalian di lmsbelajarbuddha.id. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya.